Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum saya tentang morfologi dan anatomi bunga. Nama Isnaini Suci Ramadhani dengan NIM 2502020. Dosen pengampu Salmiati MP DPHD. Program studi Agroteknologi. Latar belakang: bunga merupakan organ reproduksi utama pada tumbuhan berbiji yang berfungsi dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Secara morfologi, bunga tersusun atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan reproduksi generatif. Kumar dan Devi, 2020. Sementara itu, kajian anatomi bunga menyoroti struktur internal seperti jaringan epidermis, jaringan pengangkut, serta perkembangan sel gamet yang membantu memahami mekanisme fisiologis selama proses reproduksi. Rahmawati dan Putra, 2021. Tujuan praktikum: mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, benang sari, putik, ovarium. Membandingkan struktur bunga monokutil dan dikotil. Alat dan bahan: alat, mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, pinset dan jarum preparat, silet atau cutter, pipet tetes, tisu, pensil dan buku gambar, botol semprot, penggaris atau lup. Bahan: bahan monokutil bunga, kelapa sawit jantan dan betina, bunga pisang. Bahan dikotil: bunga kembang, sepatu, bunga trompet, larutan safranin, aqueous air suling. Cara kerja: A. Pengamatan morfologi bunga. Ambil contoh bunga monokutil dan dikotil. Amati bagian-bagian morfologi: kelopak sepal, mahkota petal, benang sari stamen, putik karpel, tangkai bunga, dan dasar bunga. Identifikasi ciri monokotil: perhiasan bunga kelipatan 3 dan dikotil kelipatan 4 atau 5. Catat warna, bentuk, dan simetri bunga, actinomorf atau zygoform. Gambar dan beri keterangan morfologi. B. Pengamatan anatomi bunga. Pilih organ bunga, benang sari atau putik ovarium. Buat irisan tipis melintang. Lonjong dengan silet, letakkan irisan di kaca objek. Tetesi aqueous, tambahkan safranin 2 menit. Bilas, kemudian tetesi fast green. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ: benang sari stamen, jaringan penghubung konektif, kantung serbuk sari sersak, putik carpel, stigma, style, ovarium, ruang ovarium, ovula, dasar bunga atau ovarium, jaringan parenkim, vaskular silem dan phloem. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokutil dan dikotil. Berikut video cara kerjanya. Hasil pengamatan morfologi. Pertama, bunga jantan, kelapa sawit, tersusun dalam tandan, memanjang yang bercabang banyak, bunga sangat kecil, berwarna kekuningan, memiliki 3 subtemperal dan 3 petal,
mengandung 6 benang sari yang menghasilkan serbuk sari melimpah, tidak memiliki ovarium karena merupakan bunga jantan. Kedua bunga betina, kelapa sawit, tersusun dalam tandan, besar bercabang tebal, bunga berukuran lebih besar, dan berwarna kekuningan, memiliki 3 septemberal dan 3 petal, yang relatif tebal, memiliki ovarium besar, yang akan berkembang menjadi buah. Ketiga bunga pisang, tersusun dalam tandan jantung, pisang dengan braktea, merah keunguan, bunga muncul berkelompok, pada setiap ketiak braktea, memiliki bunga betina di bagian atas menjadi buah, dan bunga jantan di bagian bawah, bunga kecil, berwarna putih kekuningan, dan memiliki ovarium inferior. Keempat, kembang sepatu, bunga besar, tunggal, dan hermafrodit, mahkota terdiri dari 5 helai petal besar dan berwarna mencolok. Benang sari sangat banyak, dan menyatu membentuk tabung yang memanjang. Putik memiliki tangkai panjang dengan 5 kepala putik di ujungnya. Kelima, bunga alamanda, trompet, bunga berukuran besar. Bentuk corong memanjang, seperti trompet, mahkota terdiri dari kelima helai petal. Lopak juga menyatu, membentuk tabung dengan 5 gigi kecil di ujungnya. Bunga bersifat hermafrodit, memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Benang sari berjumlah kelima dan melekat di bagian dalam tabung mahkota. Putik terdiri dari ovarium dan kepala putik tunggal. Hasil pengamatan anatomi. Pembahasan pada monokotil, yaitu bunga, kelapa sawit dan pisang. Bagian bunga umumnya berkelipatan, 3 dengan struktur lebih sederhana. Bunga sawit bersifat uniseksual, memisahkan bunga jantan yang mengandung banyak benang sari, dan bunga betina yang memiliki ovarium besar sebagai adaptasi untuk penyerbukan serangga. Sari dan Putra, 2020. Bunga pisang tersusun dalam tandan dengan braktea besar, serta memiliki kepala 3+3 dan ovarium inferior yang mendukung pembentukan buah tanpa biji pada beberapa kultivar. Yuliana dan Setiawan, 2019. Pada dikotil, yaitu kembang, sepatu dan bunga trompet, bagian bunga berkelipatan 5 dengan struktur lebih kompleks. Kembang sepatu memiliki bunga lengkap dengan tabung staminal yang mempermudah penyerbukan serangga. Kurniawan dan Astuti, 2022. Bunga trompet memiliki mahkota berbentuk corong panjang dan ovarium superior, menunjukkan adaptasi khusus terhadap penyerbuk, seperti kupu-kupu malam, Lestari dan Wati, 2020. Secara keseluruhan, perbedaan struktur bunga monokotil dan dikotil mencerminkan strategi reproduksi masing-masing tumbuhan, di mana simplifikasi struktur pada monokotil memfasilitasi penyerbukan massal, sedangkan kompleksitas bunga dikotil meningkatkan efisiensi penyerbukan oleh agen tertentu. Hartono, 2021. Rangkuman, bunga monokotil sawit dan pisang memiliki struktur sederhana dengan bagian berkelipatan 3, serta perbedaan jelas antara bunga jantan dan betina. Bunga dikotil kembang sepatu dan trompet memiliki struktur lebih kompleks dengan bagian berkelipatan 5. Setiap bunga memiliki ciri, morfologi, dan anatomi yang mendukung proses penyerbukan dan reproduksi tumbuhan.